Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anislatul Fatona dengan NIM 23411020308 dari kelas 6 Mazawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kepemilikan publik dalam ekonomi Islam dan bagaimana sih negara itu mengelolanya. Kepemilikan publik dalam ekonomi Islam adalah segala bentuk harta, fasilitas, dan sumber daya yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, sehingga tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh individu maupun kelompok tertentu. Jadi kepentingan publik ini merupakan hak bersama seluruh anggota masyarakat yang penggunaannya harus memberikan manfaat umum. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, kepemilikan umum adalah izin dari syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda atau sumber daya tersebut. Landasan konsep ini adalah bahwa seluruh harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya sebagai perantara yang diberi amanah untuk mengelolanya demi kemaslahatan bersama. Konsep kepemilikan publik juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang isinya kaum muslim berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama air, 2 padang rumput, dan juga api. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak merupakan milik bersama dan tidak boleh dimonopoli. Dalam perkembangan ekonomi modern, kepemilikan publik mencangkup berbagai sumber daya strategis seperti air, hutan, jalan umum, listrik, minyak bumi, gas alam, hasil tambang, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Jadi semua sumber daya tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu bagaimana sih negara mengelolanya. Jadi dalam ekonomi Islam, negara bukan pemilik mutlak, melainkan pengelola atau amanah atas kepemilikan publik. Negara memiliki beberapa peran utama, yaitu yang pertama ada sebagai regulator. Ini merupakan aturan agar sumber daya publik tidak disalahgunakan, tidak dimonopoli, dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Yang kedua itu sebagai operator, yaitu mengelola secara langsung sektor-sektor strategis apabila diperlukan, seperti pengelolaan minyak, gas, listrik, air, atau pertambangan. Yang ketiga itu sebagai pengawas atau supervisor, yaitu untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai distributor kesejahteraan, yaitu menyalurkan hasil pengelolaan kekayaan publik kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan umum lainnya. Jadi dalam pemerintahan Islam itu pengelolaan kekayaan itu dilakukan melalui Baitul Mal yang berfungsi sebagai penghimpunan, pengelolaan, dan mendistribusikan kekayaan negara untuk kepentingan umat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik dalam ekonomi Islam itu merupakan harta dan sumber daya yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, sehingga tidak boleh dimiliki secara pribadi. Negara bertugas sebagai pengelola yang amanah melalui pengaturan, pengawasan, pengelolaan, dan pendistribusian hasilnya itu agar tercipta keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.